Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk perkuliahan yang terakhir ini mungkin ada sedikit kendala dan kita akan kuliah tidak lama ya, karena hanya resume saja. Karena itu untuk memanfaatkan waktu kita awalkan saja perkuliahan kita supaya nanti selesai lebih awal dan Bapak Ibu bisa kembali ke rumah masing-masing setelah hari ini cuacanya juga tidak begitu baik ya. Sekaligus mohon maaf apabila dalam perkuliahan kali ini ada suara musik yang mungkin bisa mengganggu, karena posisi saya sekarang ada di luar mencari sinyal yang baik, dan disinilah tempat yang ada sinyal oke-nya Pak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sebelum kita mulai kuliah terakhir di PTN yang ke-8 ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Ya, selesai Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita akan melakukan perkuliahan yang terakhir ya. Ini adalah pamungkas perkuliahan kita di semester yang keempat ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan dari awal sampai akhir Allah memberikan keberkahan, dan semoga Bapak Ibu semua lulus dengan nilai yang terbaik. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, pada pertemuan yang terakhir ini kita akan membahas atau mengulik kembali apa saja yang sudah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 yang berkaitan dengan mata pelajaran manajemen berbasis sekolah. Saya akan coba untuk membesarkan dulu, mudah-mudahan dapat. Oke. Manajemen berbasis sekolah adalah sebuah prinsip pengelolaan pendidikan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana manajemen berbasis sekolah ini dapat mempengaruhi sistem pendidikan nasional yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Karena pencanangan manajemen berbasis sekolah ini adalah sebuah blueprint atau cetak biru atau rencana besar di mana pemerintah ingin seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dan kawasannya yang lain berharap semuanya memiliki peningkatan mutu yang terbaik, sehingga seluruh sekolah yang ada di Indonesia memiliki mutu yang setara. Harapannya salah satunya adalah orang tua tidak perlu lagi mencari informasi sekolah-sekolah yang jauh, sehingga sekolah pun bisa dicari di tempat-tempat yang terdekat, atau dengan cara salah satunya adalah sistem zonasi.
Nah, dalam manajemen berbasis sekolah ini ada tatanan-tatanan yang diharapkan. Di antaranya adalah ya, di antaranya adalah penerapan asas dan nilai demokrasi, hak asasi manusia, transparansi, keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas, efisiensi, pluralisme dalam kerangka NRI. Artinya bahwa manajemen berbasis sekolah ini tentunya ada sistem demokrasi yang harus dicanangkan antara pengelola kepala sekolah, bendahara, seluruh guru-guru dan seluruh warga sekolah. Terdapat sebuah sistem atau iklim demokrasi saling bermusyawarah untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu tercapainya visi dan misi sekolah tersebut. Kemudian juga masalah hak asasi manusia juga diterapkan karena seluruh komponen sekolah memiliki hak yang sama dalam mewujudkan sebuah visi sekolah yang bermutu. Artinya semua boleh, mau yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, mau yang kulit putih, mau yang kulit hitam, mau yang dia lulusan dari luar negeri, mau dia lulusan yang dari dalam negeri, semua punya hak yang sama. Mau dia seorang kepala sekolah, mau dia guru biasa, semua punya hak yang sama. Kemudian adanya transparansi, termasuk dalam hal keuangan adanya transparansi, makanya di seluruh CLC RAB atau RAKS keuangan sekolah itu ditempel di sekolah-sekolah dengan tujuan adalah transparansi. Inilah keuangan yang akan diterima oleh sekolah dari pemerintah, kemudian uang itu akan dijabarkan untuk pembelian apa saja yang sesuai dengan kepentingan sekolah. Kemudian juga ada prinsip keadilan dan peran serta masyarakat. Masyarakat juga dilibatkan. Salah satunya adalah komite sekolah. Komite sekolah kan terdiri dari pihak sekolah dan pihak luar sekolah yang diwakili oleh masyarakat dan orang tua serta pakar pendidik yang ada di luar sekolah. Kemudian juga tentang akuntabilitasnya, tentang keuangannya harus transparan. Kemudian harus efisien, artinya dana yang diterima dari pemerintah kepada sekolah harus benar-benar diwujudkan untuk keperluan yang betul-betul mengena. Artinya jangan sampai dana itu hanya terhambur-hambur saja untuk sesuatu yang tidak penting. Nah, seperti itu. Kemudian manajemen berbasis sekolah adalah rangkaian dari seperangkat kebijakan yang saling terkait dan berhubungan dengan standar nasional, kurikulum berbasis kompetensi, evaluasi pendidikan, akreditasi, sertifikasi, profesionalisme ketenagakerjaan, pengalokasian dana, dan partisipasi masyarakat. Nah, itulah kenapa manajemen berbasis sekolah itu sangat ditekankan untuk bisa dijalankan di sekolah-sekolah, karena ini adalah sebuah rangkaian yang saling terhubung supaya berbagai entitas pendidikan itu bisa dikolaborasikan dengan harapan sekolah memiliki mutu yang terbaik. Ya, semua harus saling bekerja sama tentang standar nasional, kurikulum berbasis kompetensi. Dengan adanya manajemen berbasis sekolah, dengan harapan sekolah bisa meningkatkan mutunya dan kemudian kompetensi sekolahnya bisa tercapai juga. Kemudian ada evaluasi independen, kemudian ada akreditasi. Nah, akreditasi ini penting karena menunjukkan bahwa sekolah itu betul-betul sekolah yang profesional. Beberapa sekolah yang sudah melakukan akreditasi akhirnya menjadi sekolah dambaan. Hanya saja kita tidak boleh hanya beberapa sekolah saja memiliki akreditasi. Harusnya seluruh sekolah yang ada di Indonesia juga memiliki akreditasi, sertifikasi, dan ada profesionalisme dari tenaga kerjanya, atau artinya profesionalisme dari para gurunya. Nah, profesionalisme itu tidak hanya sekedar berdasarkan tingkat pendidikan tenaga pengajarnya.
Profesionalisme adalah siapa saja yang dia menempatkan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dan dengan sungguh-sungguh seperti itu. Artinya jika saya, Bapak Ibu mahasiswa, mengajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan waktunya, mengajar dengan penuh dedikasi, kemudian juga memiliki hubungan yang baik dengan orang tua dan siswa, itu juga salah satu bentuk profesionalisme kerja Bapak Ibu dan kita semua. Artinya, seandainya memang masih ada kekurangan, hal itu masih bisa ditingkatkan. Mungkin dengan cara workshop atau upgrade kemampuan yang saat ini alhamdulillah kita banyak diberikan peluang upgrade kemampuan oleh Sekolah Indonesia Kota Kinabalu untuk meningkatkan kemampuan kita di bidang pengajaran. Belum lama kita diajar bagaimana membuat video pembelajaran, kemudian bagaimana kita menjalankan KKG, walaupun mungkin di beberapa tempat kegiatan KKG belum bisa berlangsung dengan baik karena kondisi pandemi Bapak Ibu ya, tapi tidak masalah. Tapi beberapa upgrade kemampuan untuk guru, termasuk kemarin pelatihan video pembelajaran dan akhirnya diaplikasikan dalam berbagai perlombaan. Alhamdulillah walaupun kursus singkat, Sarawak bisa mendapatkan berbagai penghargaan dari lomba tersebut. Ini ya salah satu bentuk upgrade kemampuan kita. MBS atau manajemen berbasis sekolah sebenarnya memiliki sifat desentralisasi walau tidak 100%. Ingat waktu pembelajaran modul 2 kalau tidak salah. Artinya adalah bahwa dengan kita mengaplikasikan manajemen berbasis sekolah, maka secara otomatis sekolah diberikan wewenang yang sangat luas untuk mengatur sekolahnya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Namun walaupun ada kebebasan yang sangat longgar, bukan berarti sekolah punya kebebasan mutlak dan menerabas rambu-rambu yang sudah digariskan oleh pusat. Artinya sekolah-sekolah harus mengikuti rambu-rambu dari pusat, namun dalam aplikasinya diserahkan secara mutlak 100% karena sekolah yang lebih mengetahui tentang kebutuhan dan kelebihan budaya setempat. Artinya ada kebebasannya tetapi harus ikut rambu-rambu. Kemudian di dalam manajemen berbasis sekolah ada beberapa kolaborasi tentang keputusan di tingkat satuan pendidikan. Di antaranya adalah kebutuhan koordinasi. Ini penting Bapak Ibu. Artinya seluruh komponen pengajar atau dewan guru harus memiliki koordinasi yang baik untuk bisa mewujudkan sebuah sekolah yang bermutu. Walaupun di situ terdiri dari guru-guru yang luar biasa, tapi tanpa ada koordinasi, maka sekolah itu juga jadi sekolah yang biasa-biasa saja. Ibaratnya sebuah tim sepak bola, walaupun diisi dengan pemain-pemain terkenal dan pemain-pemain yang luar biasa dalam satu tim, seandainya masing-masing individu pemain itu tidak dapat berkoordinasi dan tidak mau berkomunikasi, ya bisa saja hasilnya kalah dan mengecewakan. Kenapa? Karena tidak ada rasa saling percaya. Merasa masing-masing memiliki kelebihan dan merasa masing-masing lebih unggul daripada yang lain. Nah, itu malah akan merusak sistem manajemen di sekolah itu. Nah, kemudian kolaborasi yang ada dalam manajemen sekolah juga merupakan sebuah sistem kekuasaan. Ya bagaimanapun di dalam sekolah ada sistem kekuasaan di mana sekolah dikuasai, dalam bahasanya itu dikuasai oleh seorang kepala sekolah. Tapi bukan berarti dengan adanya kepala sekolah punya kekuasaan mutlak kemudian sesuka hati menyuruh gurunya untuk melakukan sesuatu.
Karena untuk bisa mewujudkan sekolah yang bermutu, kepala sekolah harus memiliki kemampuan persuasif dan juga komunikasi yang baik kepada para guru-guru yang ada di dalam lingkungan sekolahnya. Kemudian membuka wacana, kemudian memberikan wewenang kepada guru-guru di situ untuk menjabarkan rencana-rencana yang mungkin bisa diaplikasikan di sekolah tersebut. Nah, seperti itu. Setelah adanya sebuah perencanaan, kemudian juga ada kolaborasi waktu penerapan. Bisa saja dalam penerapan itu terjadi tabrakan waktu. Misalkan sekolah ingin mengadakan suatu kegiatan X, ternyata waktunya itu bersamaan dengan kegiatan lain di mana gurunya juga sama. Nah, sehingga supaya efisien, kemungkinan kegiatan itu bisa digabungkan. Seperti itu. Kemudian juga adanya formalisasi organisasi ini juga penting. Supaya ada kejelasan. Tugas saya pada dasarnya apa? Walaupun nanti dalam pelaksanaannya ada saling bantu-membantu dan saling koordinasi. Artinya harus jelas kepala sekolahnya siapa, wakil kepala sekolah bidang organisasi atau bidang kesiswaan siapa, wakil kepala sekolah bagian keuangan juga siapa, itu jelas. Kemudian guru X itu tugasnya apa, guru Y tugasnya apa, itu jelas. Nah, dengan adanya organisasi yang terpampang, maka guru akan dengan mudah melakukan organisasi. Misalkan akan ada kegiatan jambore, maka guru bisa berkoordinasi. Oh, kebutuhan dana berarti saya harus berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang keuangan. Siapa namanya? Mr. A misalnya. Kemudian tentang murid-muridnya, berarti saya harus berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Siapa namanya? Mr. B, misalkan seperti itu. Artinya dengan melihat bagian organisasi yang formal, jangankan sekolah, orang di luar sekolah bisa melihat dan bisa mengamati kemana mereka harus berbicara. Misalkan ada calon siswa baru yang ditemani orang tua siswa, kemudian dia ingin mendaftarkan anaknya. Ketika dia melihat di luar sekolah ada bagian organisasi sekolah. Oh, kalau orang baru saya harus ke resepsionis. Resepsionis ada di sebelah sana. Petugasnya namanya Ibu A. Nah, tinggal datang ke sana. Bayangkan jika tidak ada, maka akan saling lempar-melempar. Maaf, di mana tempat pendaftaran? Oh, di sana Bu, sama Ibu A. Sama Ibu A, kemudian nanti dilempar lagi. Oh, itu bukan tugas saya Bu, itu tugasnya Ibu B. Silahkan ke tempat Ibu B. Nanti ke tempat Ibu B sama lagi, dilempar lagi. Nah, itu namanya tidak ada koordinasi yang baik. Dengan adanya formalisasi organisasi, harapannya seluruh tugas pokok dari para guru itu bisa lebih jelas dan koordinasi antar tugas pokok itu bisa lebih terjalin dengan baik. Ciri-ciri desentralisasi dari pusat kepada level sekolah tadi sudah dijelaskan, adanya pemberian wewenang dalam mengambil keputusan. Artinya bahwa pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada sekolah untuk membuat suatu keputusan. Sama ketika pemerintah memberikan bantuan dana kepada sekolah-sekolah CSI di Sarawak. Pemerintah hanya sekedar memberikan dana. Adapun pengalokasian dana itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Sekolah yang memiliki kemampuan tinggi di bidang IT tentunya dia akan menggunakan dana itu untuk upgrade kemampuan IT siswa-siswanya. Bagi sekolah yang dia memiliki keahlian di bidang kesenian, maka dana itu akan digunakan untuk peningkatan kemampuan kesenian siswa-siswanya. Seperti itu. Artinya disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Karena itu pemerintah tidak ikut campur. Yang penting dalam pelaksanaannya tetap harus berdasarkan rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, di dalam manajemen berbasis sekolah, tidak dapat dipisahkan dari berbagai komponen berikut, yaitu personalia, kurikulum, sarana dan prasarana, serta keuangan sekolah. Personalia itu berarti kalau di dalam perusahaan namanya SDM, sumber daya manusia. Jadi, bagaimana sekolah itu menerapkan manajemen berbasis sekolah,
kalau seluruh komponen guru yang ada di sekolah itu tidak memahami. Sehingga seluruh guru harus memiliki kesepahaman di dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Supaya manajemen berbasis sekolah itu bisa diterapkan dan semua guru memiliki satu kesepahaman, maka diperlukan satu musyawarah bersama. Kemudian juga ada namanya upgrade kemampuan dengan cara mengikuti seminar-seminar, workshop-workshop dengan tujuan seluruh komponen sekolah itu memahami tentang tugas pokoknya. Kemudian juga di dalam kurikulum, manajemen berbasis sekolah juga memberikan pemberatan di dalam kurikulumnya. Untuk yang sekarang ini kita menggunakan namanya kurikulum 2013 dan manajemen berbasis sekolah harus dikerjakan atau dijalankan mengacu kepada kurikulum yang sudah disepakati bersama. Kemudian, dalam menjalankan manajemen berbasis sekolah, tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Karena itu diperlukan sebuah koordinasi yang baik antara kepala sekolah dan berbagai guru supaya ditelaah dan diwujudkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan supaya manajemen di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Apakah dibutuhkan meja, apakah dibutuhkan ruang rapat, apakah dibutuhkan ruang training dan sebagainya. Nah, itu bisa diwujudkan supaya manajemen berbasis sekolah bisa berjalan dengan baik. Misalkan masalah keuangan. Jadi antara bagian keuangan dengan kepala sekolah memiliki komputer masing-masing. Tetapi kepala sekolah tanpa harus bertanya kepada tim keuangan atau kesiswaan, kepala sekolah dapat mengakses berapa jumlah murid, berapa murid kelas 1, berapa murid kelas 2 dan sebagainya. Kemudian berapa kehadiran siswa, kemudian berapa kelulusan siswa, itu kepala sekolah juga bisa mengakses. Termasuk berapa jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah tersebut, kepala sekolah pun juga bisa mengakses. Jadi antara bagian-bagian di sekolah itu bisa terakses atau terhubung dengan ruangan yang ada di kantor kepala sekolah. Kemudian juga di dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah, tentunya diperlukan pendanaan, yaitu keuangan sekolah. Keuangan sekolah ini bisa dari pemerintah melalui dana BOS, bisa juga dari iuran-iuran sekolah, mungkin uang gedung bagi siswa baru, kemudian SPP dan sebagainya. Dan dana-dana itu bisa dikelola untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Apa saja yang belum dimiliki oleh sekolah, maka bisa dialokasikan dengan dana tersebut, namun tetap berdasarkan aturan atau yang sudah disepakati di dalam sekolah. Nah, bagaimana jika para guru atau personalianya belum memiliki kemampuan pada bidang di atas? Kemampuan personalianya kurang, kemampuan untuk memahami kurikulum juga kurang, kemudian bagaimana mengelola sarana dan prasarana juga belum difahami, terlebih bagaimana mengelola keuangan sekolah, maka diperlukan adanya training. Training itu diantaranya adalah training pola manajemen berbasis sekolah, training kemampuan profesional guru. Nah, ini yang sering kita alami. Beberapa kali SIKK mengadakan workshop, seminar. Nah, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan profesionalitas kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang merasa bahwa kalaupun saya ikut, saya tidak tahu. Nggak ada yang tindak lanjutnya. Minimal tidak apa-apa. Apalagi bagi para guru ladang yang belum ada guru binanya, wajar. Hanya sekedar mendengarkan, tetapi bagaimana pelaksanaan di lapangannya belum bisa, itu wajar. Setidaknya Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan tersebut. Setidaknya pernah mendengar bagaimana cara membuat ini, bagaimana cara mengatasi permasalahan itu dan sebagainya.
walaupun belum bisa dilaksanakan tidak apa-apa. Seperti itu. Kemudian training kelompok kerja, pengembangan dan pendampingan MBS. Nah, ini boleh kasarannya ya kayak KKG ya. Musyawarah guru-guru di lingkungan daerahnya, misalkan kumpulan guru-guru Miri, kumpulan guru-guru Bintulu, kumpulan guru-guru Mukah dan sebagainya. Lalu mengadakan satu pengembangan, pendampingan Bapak Ibu guru, siapa yang belum memahami tentang sistem ini, kita belajar bersama. Seperti itu. Kalau tahun 2017 akhir atau 2018 awal, saya lupa ya, ada satu kegiatan guru-guru CLC se-SOPB. Sekolah-sekolah CLC yang ada di bawah SOPB, kebetulan waktu itu banyak guru binanya, kemudian mengadakan satu kegiatan. Yuk kita pelatihan bersama bagaimana mengelola keuangan sekolah, kemudian pelatihan juga bagaimana mengelola dapodik dan sebagainya. Nah, itu alhamdulillah bisa dijalankan dan berhasil. Walaupun mungkin setelah pelatihan, ilmu yang diterima itu belum bisa dipraktekkan di dalam sehari-hari di sekolah, tidak masalah. Yang penting kita sudah memahami dulu. Oh, pernah juga dulu kita belajar tentang cara mengelola dapodik atau data siswa murid. Pernah juga kita diajari bagaimana mengelola keuangan, cara pelaporan, terus pura-puranya membeli barang dan sebagainya seperti itu. Oh, berarti dulu waktu saya membeli barang itu ternyata salah ya, belum benar ya, nggak apa-apa, namanya belum tahu kan. Nah, itu wajar, makanya diperlukan artinya training. Nah, pernah juga dulu kalau tidak salah Segarmas atau Sarimas ya, atau sekolah mana ya, atau mungkin waktu Pak Gagu dengan Pak Mumun ada di Sabah, pernah juga mengadakan seluruh guru-guru pamong yang ada di kawasan CLC-nya dibina, diajari tentang keuangan, diajari tentang cara mengelola siswa dapodik, diajari cara membuat jadwal, diajari cara kurikulum sekolah itu bagaimana dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya salah satu fungsi bahwa kita pernah mendapatkan ilmu yang terbaik dari aplikasi MBS tersebut. Harapannya seluruh guru yang ada di sekolah itu memahami dan bagaimana mereka harus bertindak. Nah, dengan adanya berbagai macam harapan-harapan dan planning-planning dalam manajemen berbasis sekolah, kemudian juga adanya pelatihan-pelatihan, apa sih tujuan dari MBS? Nah, setelah kita memahami di awal, kita bisa berbicara bahwa tujuan dari manajemen berbasis sekolah di modul 3 ini kalau tidak salah adalah mewujudkan sekolah yang bermutu dan efektif. Apa maksudnya bermutu itu? Apa maksudnya efektif? Artinya bahwa tujuan sekolah itu diharapkan bisa tepat sasaran. Kita mau membawa sekolah itu kemana? Kalau kita mau membawa sekolah itu ke Jakarta, ya kita harus mengarahkan jalan kita ke Jakarta. Jangan sampai kita berbelok ke Bandung, apalagi mungkin putar balik ke Surabaya, maka tidak akan tercapai. Karena itu seluruh komponen sekolah ditingkatkan kemampuannya dan profesionalismenya supaya tujuan sekolah itu tercapai. Semuanya memahami, semuanya satu pemikiran. Ketika dalam satu komunitas ada ketidakcocokan atau ketidaksinkronan pemikiran, seharusnya bukan dihindari atau ditinggalkan, tetapi harus dirangkul, kemudian ibaratnya diajak, supaya apa? Supaya bisa satu pemikiran. Sebab kalau semuanya satu pemikiran, maka langkah-langkah sekolah ke depan itu akan lebih mudah. Nah, tolok ukur sekolah efektif itu adalah bagaimana sekolah itu menjalankan fungsinya. Fungsi apa saja yang ada di sekolah? Yang pertama adalah fungsi teknis atau ekonomi. Nah, fungsinya sekolah itu tentunya berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi sosial.
bahwa setiap individu itu harus saling menghargai, antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah dengan guru-guru, kepala sekolah dengan penjaga sekolah, dan juga kepala sekolah dengan siswa-siswa itu harus ada sinkronisasi, bahwa tidak ada yang namanya atasan dan bawahan. Ingat, kita bukan perbudakan ya. Artinya kepala sekolah memang diberikan kewenangan untuk memerintah seluruh guru, tetapi bukan berarti guru itu adalah anak buahnya, artinya bisa diperintah sewenang-wenangnya, tidak bisa. Kalau itu terjadi, maka manajemen berbasis sekolah di sekolah itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena apa? Bisa saja jalan yang diambil oleh kepala sekolah itu tidak benar. Misalkan sekolah ini harusnya dibawa menuju jalan Jakarta, tetapi kepala sekolahnya ngotot pokoknya harus ke Surabaya, pokoknya harus ke Surabaya. Ternyata benar. Begitu sudah sampai misalkan di Malang misalkan, baru sadar, kok ternyata tujuannya nggak sesuai ya. Benar juga, harusnya ke Jakarta. Nah, terkadang kepala sekolahnya bisa saja salah. Dalam menyuruh-nyuruh bisa salah. Karena itu tugas dari para guru untuk saling mengingatkan. Karena apa? Karena dalam manajemen berbasis sekolah, kita semua adalah tim. Walaupun ada hierarki jabatan yang tadi dijelaskan di awal, ada formalisasi organisasi. Nah, walaupun ada formalisasi organisasi, tetapi kita adalah satu tim. Seperti itu. Seperti hanya Jaim. Jaim itu ada ketua umum, ada wakil, ada tim acara, ada tim dokumentasi, ada tim lain-lainnya. Tetapi bukan berarti masing-masing tim itu berjalan sendiri-sendiri. Tetap harus saling berkoordinasi. Seperti itu. Kemudian, fungsi politik. Nah, disinilah fungsi politik sekolah. Kenapa fungsi politik? Karena politik itu kan ibarat kata memberikan doktrin, ya, doktrin. Jadi bagaimana sekolah itu mau dituju, tentunya dia memiliki visi. Nah, visi itu adalah doktrin. Misi itu adalah bagaimana doktrin itu dijalankan. Jadi siswa atau calon siswa yang akan masuk ke sekolah itu sudah tahu dulu dia masuk ke sekolah itu mau jadi apa. Kalau dia masuk ke SMK, maka dia bisa bekerja langsung. Kalau dia masuk SMK, maka dia harus melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Atau misalkan SD. Ketika masuk sekolah SD, antara SD yang umum dengan SD Islam terpadu, tentunya memiliki karakter yang berbeda. Ya. Bagaimana sekolah itu dibina dengan baik, antara sekolah umum dengan sekolah keislaman pasti berbeda. Atau sekolah umum dengan sekolah agama, kan Katolik juga punya sekolah juga, pasti berbeda. Dan itu memiliki karakternya sendiri. Nah, itu adalah fungsi politik. Lalu juga bagaimana sekolah itu menjalankan fungsi kebudayaannya. Seperti yang dijelaskan dari awal, bahwa setiap sekolah memiliki kebudayaan yang berbeda. Artinya, karena memiliki kebudayaan yang berbeda, pemerintah memberikan kebebasan sekolah untuk mengembangkan budaya daerahnya. Bisa bahasa daerah, bisa tarian daerah, bisa lagu daerah, dikembangkan di situ. Silakan. Pemerintah hanya menyediakan pendanaan saja. Sehingga antara satu sekolah dengan sekolah yang lain tentunya memiliki kultur yang berbeda-beda. Apakah itu wajar? Wajar. Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahkan ratusan suku bangsa, sehingga wajar apabila kulturnya juga berbeda-beda. Kemudian juga tentang fungsi pendidikannya. Nah, ini yang paling penting, karena tujuannya sekolah adalah di bidang pendidikan ini. Bagaimana pendidikan anak didik ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir berkaitan dengan agama, ini adalah fungsi spiritualnya. Bagaimana anak didik ini memiliki jiwa-jiwa sosial dan juga jiwa-jiwa keagamaan. Misalkan ketika akan belajar, membiasakan diri untuk berdoa bersama-sama.
Kemudian ketika akan pulang sekolah juga membiasakan diri untuk berdoa sebelum pulang sekolah. Kemudian juga tentang sembahyang pulang sekolah ke surau dulu, kita sembahyang bersama-sama. Nah, itu juga salah bentuk fungsi spiritual. Nah, di samping itu dalam manajemen berbasis sekolah juga memiliki pendekatan-pendekatan lainnya, yaitu sekolah sebagai suatu organisasi tentang pendekatan tujuan, pendekatan sistem, dan lain-lainnya. Artinya di sini sekolah juga harus memiliki pendekatan tujuannya. Dari mana? Dari visi yang hendak dicapai. Visi itu adalah doktrinnya. Nah, misi itu adalah bagaimana cara mencapainya sehingga tercapai tujuan dari visi yang diharapkan. Sistemnya seperti hanya misalkan dalam Guru Indonesia Sarawak ada sistem yang harus diikuti. Misalkan ketika ada ada LSM datang, kalau ini tidak ada COVID ya, LSM datang, lembaga swadaya masyarakat, dia ingin meneliti tentang anak-anak yang ada di CLC misalkan. Terus CLC yang diambil misalkan CLC Sungai Terus misalkan. Nah, walaupun yang dituju adalah CLC saya, maka saya sebagai bagian dari sistem tidak bisa langsung menerima wawancara itu. Harus saya kembalikan dulu ke atasan. Apakah sudah ada izin dari pusat, maksudnya itu dari konsulat? Oh belum ada izin dari konsulat. Kalau belum, silahkan bertemu dengan konsulat dulu, baru nanti datang ke sini. Nah, kemudian juga akan disampaikan kepada ketua guru atau KP-nya. Bapak KP, hari ini tadi saya mendapatkan telepon, katanya besok akan ada LSM yang datang ke Sungai Terus. Apakah diizinkan untuk datang dan meneliti tentang sekolah Sungai Terus atau bagaimana? Nah, itu harus dilaporkan. Kenapa? Kita punya sistem. Artinya kalau sistem kita harus ikut sistem, ya. Tidak bisa semena-mena. Termasuk misalkan ada misalkan saja ada telepon, Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu X, ini kami dari LSM, kami akan mengadakan sebuah seminar. Kebetulan kami minta Ibu untuk menjadi pembicara seminar. Temanya adalah penguatan pendidikan bagi guru-guru yang ada di peladangan. Nah, Ibu punya pengalaman mengajar di ladang 10 tahun, kami ingin mengajak Ibu jadi pembicara. Walaupun yang dituju ibu-ibu tetap harus ditanyakan dulu, sudah ada izin dengan konsulat belum? Sudah ada izin dengan KP belum? Karena nanti mereka yang akan mengaturnya. Nah, itu artinya sistem. Kita punya sistem. Termasuk misalkan Bapak Ibu juga di sekolah ada panggilan pelatihan apa, itu harus dipertanyakan dulu dengan pengelolanya atau kepala sekolahnya. Misalkan Pak Muntohar, ini kok saya dapat undangan pelatihan ini ya, apa betul ya? Nah, ditanyakan dulu. Jangan sampai begitu dapat undangan langsung cus pergi tanpa memberitahu pengelola atau kepala sekolahnya. Itu berarti tidak mengikuti sistem. Seperti itu. Pendekatan strategis, dan tentunya di dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah harus ada strategi-strategi yang dijalankan. Nah, itu perlu ada pendekatan. Bagaimana pendekatannya? Setiap sekolah memiliki pendekatan yang berbeda-beda, tergantung bagaimana daerah itu berada. Dan yang terakhir tentang pendekatan persaingan nilai. Nah, Bapak Ibu, di sini memang tujuan dari manajemen berbasis sekolah adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai kepada anak didik kita. Nilai tidak hanya sekedar nilai angka 190 seperti itu, tetapi bagaimana nilai-nilai itu ditanamkan dalam hal lainnya. Mungkin siswa itu dalam hal matematika tidak pandai, tetapi dia sangat respect dan hormat kepada seluruh gurunya. Ada juga yang anak yang nilainya matematika 100, nilai apa-apa 100, tetapi dengan gurunya tidak ada hormat-hormatnya. Nah, itu akan berbeda. Jadi
nilai pendekatan nilai di sini ya tentunya tidak hanya sekedar nilai angka saja dalam hal sekolah, tetapi juga bagaimana nilai-nilai kehidupan yang harus dijalankan. Nah, kalau menurut beberapa pakar, kita masih bicara tentang sekolah yang efektif tadi ya. Kalau menurut beberapa pakar, definisi sekolah yang efektif dan sejalan dengan manajemen berbasis sekolah itu biasanya sekolahnya memiliki lingkungan yang aman dan tertib. Kalau lingkungan aman dan tertib berarti kalau belajar sangat kondusif kan? Nah, kalau belajar kondusif, maka segala nilai-nilai yang ingin kita masukkan kepada anak didik akan mudah terserap dengan anak didik kita. Seperti itu. Kemudian menurut pakar yang lain, adanya perumusan visi, misi, dan target yang jelas. Nah, bagaimana merumuskan visi, misi, dan target sekolah? Tentunya dengan musyawarah seluruh komponen sekolah. Ada kepala sekolah, wakil, guru-guru, dan sebagainya. Namun berbeda ketika sekolah itu berbentuk yayasan. Biasanya sekolah sudah memiliki visi dan misinya sendiri. Dan siapa yang membuat visi misi? Yang membuat visi misi adalah pemilik yayasan. Adapun guru dan kepala sekolah tinggal melaksanakan visi dan misi tersebut. Kalau bisa menjalankan lanjut, kalau tidak bisa menjalankan bisa saja gurunya diganti. Karena apa? Sekolah yayasan bebas dari para pemilik yayasan. Kemudian sekolah yang efektif adalah adanya kepemimpinan yang kuat. Artinya kepemimpinan yang kuat ini bukan berarti diktator ya Bapak Ibu ya. Kepemimpinan yang kuat itu biarpun dia kayaknya kelemak-kelemek, kemudian kayaknya lemes, tetapi gaya bahasa dan juga persuasinya itu mudah diikuti. Itu namanya kepemimpinan. Menjadi seorang pemimpin itu tidak harus keras. Kadang dengan lemah lembut itu orang-orang bisa mengikutinya tanpa ada paksaan dan tidak merasa dipaksa. Nah, itu salah satu bentuk kepemimpinan yang kuat. Ketika kepemimpinan itu bisa berjalan, maka sistem manajemen sekolah juga akan bisa berjalan secara efektif. Tapi kalau kepemimpinannya tidak kuat, bukan berarti dia kelemak-kelemek ya. Kepemimpinan kuat mungkin dia keras dengan guru-gurunya. Nah, karena kerasnya itu sehingga guru-guru yang lain tidak suka. Sehingga tugas-tugas yang diberikan kepala sekolah kepada gurunya tidak terlaksana dengan baik. Kadang apa? Males. Mengerjakan tugas dari kepala sekolah nggak ada rewardnya. Salah dimarahi, benar nggak ada rewardnya, nggak ada terima kasihnya. Sehingga guru-guru juga malas untuk bekerja dengan baik. Nah, itu yang akan merubah atau yang menyebabkan manajemen sekolah berjalan tidak efektif. Kemudian, bagaimana sekolah efektif itu berjalan adalah memiliki harapan prestasi yang tinggi. Dari mana prestasi tinggi itu diharapkan? Dari visi yang dicanangkan. Kalau para pemimpin sekolah dan para gurunya memiliki satu kesamaan, maka untuk mengejar prestasi itu akan lebih mudah. Bapak Ibu, saya ingin sekolah kita menjadi sekolah percontohan tari modern terbaik se-Sarawak. Misalkan begitu. Oke, setuju, semuanya setuju. Maka dari itu, pokoknya tujuannya adalah prestasi tertinggi. Kalau sampai juara 1 menari tingkat Sarawak harus lebih tinggi lagi, tingkat Malaysia. Setelah tingkat Malaysia, kalau bisa lebih tinggi lagi, tingkat dunia dan sebagainya. Nah, itu contohnya adalah harapan prestasi yang tinggi. Kemudian, menurut para pakar, sekolah yang efektif itu memiliki pengembangan sekolah yang berterusan. Ya, artinya sekolah itu harus terus berkembang. Ya. Misalkan di dalam era kita, sekolah itu belum bisa berkembang. Jangan khawatir. Jangan bersedih, jangan susah, jangan gundah. Karena sekolah itu akan terus berkembang.
sepeninggalan kita mungkin pengganti kita akan menjalankan roda perjalanan sekolah itu dengan lebih baik. Contohnya, contoh ketika di Sabah dulu kami bersama teman-teman guru yang lain sengaja mendirikan sebuah CLC SMP di ladang yang agak cukup dalam, mungkin ibarat kata gabungan Segarmas, Gayanis dan sebagainya itu dijadikan satu. Nah, terjadilah satu sekolah SMP. Ketika awal-awal berdiri dan menjalankan roda sekolahnya berat memang, karena kemampuan siswanya masih belum terasah dengan baik. Karena apa? Yang penting ada siswa dulu. Yang penting anak-anak mau lanjut sekolah dulu. Karena zaman dulu ketika di Sabah lulus kelas 6 udah cukup. Habis itu kerja. Untuk melanjutkan SMP itu kayak enggan. Sehingga di tahun-tahun awal fokusnya adalah bagaimana anak mau sekolah dulu. Nah, ketika kami sudah tidak ada, digantikan oleh guru-guru bina yang lain, kemudian mulai ditingkatkan, hingga akhirnya pada kegiatan lomba Apkres tahun 2020 ini ternyata dulu sekolah yang sempat kami dirikan di Sabah akhirnya bisa meraih juara umum ketiga tingkat APA. Itu salah satu bentuk sekolah itu akan terus mengembangkan diri secara berterusan seperti itu. Artinya tidak usah khawatir, yang penting kita profesional bekerja, adapun hasilnya belum maksimal tidak masalah. Seperti yang kemarin ditanyakan oleh saya lupa Ibu Selvi atau siapa ya, bagaimana jika visi misi sekolah itu tidak tercapai. Jawaban saya nggak usah khawatir, kan nanti ada evaluasi. Nah, di bawahnya itu ada evaluasi pembelajaran. Ketika dievaluasi kok hasilnya kurang, ya kita akan ada evaluasi dulu apa yang kurang, kemudian bagaimana meningkatkannya, lalu kita perbaiki bersama-sama. Ketika kita masih ada di situ, alhamdulillah kita ikut memperbaikinya. Tapi ketika sudah tidak ada di sana, setidaknya kita punya gambaran sekolah dulu seperti apa, sehingga pengganti kita akan memiliki program baru ataupun meningkatkan atau dikembangkan program yang sudah ada. Dan siapa tahu di tangan mereka atau orang-orang baru itu sekolah kita bisa lebih berprestasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Atau gambarannya bila sekolah Bapak Ibu mengadakan kegiatan perlombaan antar CLC SD seserawak. Ikut lomba bertahun-tahun kok nggak pernah juara-juara, walaupun juara 3 kok nggak pernah gitu. Ya nggak usah risau, nggak usah sedih, nggak usah kecewa. Nah, namanya kita sudah berusaha. Minimal anak-anak bersedia untuk mengikuti lomba. Kalau misalkan suatu saat setelah kita tidak ada atau pengganti kita kemudian bisa membawa sekolah kita juara, ya kita ikut senang. Wah, ternyata alhamdulillah program sekolah itu tetap berkelanjutan. Malah sekarang sudah bisa berprestasi, nggak apa-apa. Kita ikut bangga seperti itu. Kemudian adanya komunikasi yang baik dari warga sekolah. Nah, entah itu dari para gurunya, orang tua, siswa, termasuk alumni guru dan alumni siswa di sekolah itu. Maka dari itu ketika misalkan pergantian kepala sekolah, maka dijabarkan backgroundnya seperti apa sekolah ini, kemudian prestasi apa yang sudah ada, kemudian kekurangan-kekurangan pembelajaran itu apa saja, itu yang harus ditingkatkan oleh kepala sekolah yang baru. Tugas kepala sekolah yang baru adalah meng-hire semua itu dan apakah dikembangkan lagi atau merubah strategi dengan strategi yang baru. Itu nggak masalah. Sistem sekolah dirubah oleh kepala sekolah yang baru nggak masalah. Karena tujuannya adalah sekolah itu bisa bermutu dengan baik. Dan yang terakhir adalah adanya komitmen dari seluruh warga sekolah. Kan nggak elok kalau misalkan tujuan kita adalah sekolah kita memiliki mutu dan prestasi, tetapi elemen gurunya ngajarnya ogah-ogahan.
ngajar sambil ditinggal ngobrol, ngajar sambil ditinggal main karambol, ngajar sambil ditinggal main HP misalkan. Nah, itu tidak akan tercapai tujuan kita. Karena itu harus ada komitmen. Walaupun setiap guru memiliki karakter yang berbeda-beda, yang penting masing-masing guru memiliki komitmen yang sama, yaitu membawa sekolah itu bermutu. Nah, sementara MBS yang ada di Indonesia itu dimulai dari jenjang SD, SMP, sampai SMA, di mana manajemen berbasis sekolah juga didukung penuh oleh UNESCO, UNICEF, dan berbagai lembaga internasional lainnya. Bahkan supaya kegiatan manajemen berbasis sekolah ini bisa berjalan dengan baik, pemerintah memberikan berbagai bantuan-bantuan sebagai modal awal untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Di antaranya adalah adanya BOM, bantuan operasional manajemen mutu. Nah, ini yang akan meningkatkan mutu sekolah. Dan itu tentunya ada bantuan dari berbagai pihak. Kemudian ada bantuan lain lagi seperti bantuan pengembangan TI, kemudian berbagai bantuan dan proyek pemerintah lainnya. Termasuk di Sarawak ada dana Banten, itu juga salah satu bantuan pendidikan. Untuk apa? Untuk kelancaran kegiatan manajemen di sekolah. Diperlukan meja guru, meja siswa, ATK, kemudian media pembelajaran, itu semua dibeli dan digunakan dari dana yang diberikan pemerintah, proyek-proyek dana pemerintah, seperti itu. Dan nantinya, menurut hasil studi para ahli, program rintisan MBS ini dapat diterima masyarakat dengan antusias. Nah, setelah dilakukan penelitian, akhirnya diambil suatu kesimpulan bahwa ternyata manajemen berbasis sekolah ini sangat diterima oleh masyarakat dan mereka sangat senang dengan sistem manajemen berbasis sekolah ini. Artinya semua sekolah sudah mulai terbuka dengan apa yang ada di dalam sekolah, dari keuangan, dari guru-gurunya, prestasinya, kekurangannya, dan sebagainya. Sehingga orang tua akan lebih senang dan mudah ketika akan memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Walaupun program rintisan manajemen berbasis sekolah ini sudah diterima masyarakat dengan baik, tetapi sedikit masukan dari para ahli adalah harus ada pelaksanaan lanjutan dan harus terus ditingkatkan. Kenapa harus ditingkatkan? Karena namanya program wajar ada kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan itu bisa dievaluasi dan bisa dirubah untuk lebih ke arah yang lebih. Iya, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selamat atas keberhasilan kita semua sudah mengikuti perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Kalau semester kemarin kita sekolah online, kita hanya 4 kali pertemuan, dan kali ini kita bisa 8 kali ya. Alhamdulillah bisa kita jalankan dengan baik, dan mudah-mudahan segala ilmu yang sudah diterima ini, baik dari awal sampai akhir, baik dari mapel saya maupun dari para tutor yang lain, mudah-mudahan dapat memberikan bekal keilmuan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan banyak hal yang bisa diterapkan untuk keberhasilan Bapak Ibu di dalam mendidik anak-anak di sekolah masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan keberkahan, dan mudah-mudahan nanti di akhir sesi di semester 4 ini Bapak Ibu lulus semua mata pelajaran tanpa ada satu yang mengulang, sehingga memiliki nilai yang tinggi dan siap untuk persiapan di semester yang kelima nanti pada bulan Januari.
Demikian Bapak Ibu yang kami dapat sampaikan. Seandainya ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Isma. Ya, Terima kasih, Pak. jangan lupa yang belum mengumpulkan tugas segera dikumpulkan ya. Nanti kalau lewat masa takutnya sudah tidak diterima lagi tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.